Mana tadi ini? Hadis nomor 248. Allahumma ya Allah, iftah, mugi buka panjenengan, masami'a qalbi, ing pengrungu-pengrungu atiku, ing pengrungu-pengrungu atiku, lidzikrika marang dikir panjenengan. Warzuqni, lan mugi paring rezeki panjenengan, ta'ataka ing taat panjenengan, wa ta'ata rasulika lan taat rasuli panjenengan. Wa amalan lan ngamalake bi kitabika kelawan kitab panjenengan. Al-Qur'an maksudnya. Rawahu ngriwatake ngati sapa At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Ausat. An aliyin saking sahabat Ali, kitab Mujamul Ausat ya. Hadisnya hadis yang dhaif, kita terangkan sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau membuka pendengaran hatiku supaya bisa berzikir kepada panjenengan. Jadi zikir itu adalah ibadah yang paling cepat untuk bisa menyampaikan kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemarin kan diterangkan bahasanya hadis nomor 245, wahdina subulas salam. Ya Allah, kita minta dikasih petunjuk untuk bisa mencapai jalan-jalan keselamatan. Kan diterangkan ada jalan-jalan kan? Kemarin sudah tak terangkan, jalan menuju Allah itu macam-macam. Ada orang jalan lewat berjalan kepada Allah lewat puasa. Ada orang berjalan kepada Allah lewat sedekah. Ada orang berjalan kepada Allah menuju kepada Allah dengan amal-amal yang lain. Tapi amal yang paling cepat untuk bisa menyebabkan kita wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berzikir. Perbanyak zikir. Dan zikir itu kalau Anda ikut thariqat itu ada cara-cara sendiri. Ada cara-cara sendiri. Kalau jadi ingin tahu cara zikir yang sesuai dengan thariqat, tanya mursyid atau guru thariqat, jangan tanya saya ya. Soalnya saya bukan ahli thariqat. Saya tidak ikut thariqat kemudian dibayar dan sebagainya. Karena thariqat yang saya ikuti adalah thariqatnya Kiai Mahfur Usman. Kiai Mahfur Usman itu dari ikut thariqatnya Kiai Sahyasin Al-Padani. Apa thariqatnya? Thariqatnya thariqat Sadiliyah. Dan tidak perlu baiat, tidak perlu kedatang ke mursyid kemudian dibaiat semacam itu, tidak perlu. Yang penting kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan hadis, kemudian insya Allah nanti kita masuk ke dalam thariqat Sadiliyah versi Kiai Mahfud dan versinya Kiai Syekh Yasin Al-Padani. Mungkin ada beberapa orang yang ikut thariqat tidak setuju, tidak boleh semacam itu ya kan. Kita harus ingat, memang kalau kita kemarin ngaji kitab namanya Khulasatul Tasawuf. Khulasatul Tasawuf itu adalah karangan terakhir Imam Ghazali tentang masalah tasawuf. Diterangkan bahwasanya orang kalau ingin cepat usul kepada Allah itu harus punya guru dan tidak boleh sembarang guru. Ada kriterianya, ada lihat lagi videonya masih ada di YouTube-nya 10. Ya toh? Saya sudah jarang lihat Mas. Tapi seingat saya masih ada. Jadi di situ ada kriteria cara-cara cari guru. Karena tidak semua orang guru itu bisa mengantarkan kita kepada Allah SWT. Cari guru yang betul-betul pantas menjadi guru. Kalau semacam saya ini masih belum pantas jadi guru betulan. Ya kok bisa? Ya, kadang-kadang masih maksiat ya. Kadang-kadang masih tidak mengamalkan yang tak ajarkan kepada jenengan. Karena saya ini kan meskipun pinter tapi belum alim. Gitu loh. Belum alim betulan. Ya, pinter. Kalau suruh baca kitab bisa. Suruh nerangkan bisa. Suruh ngamalkan. Wallahu bisawab. Soalnya baca hadis Quran, wah ngamalkan seluruhnya itu luar biasa. Kalau bisa mengamalkan kan. Jadi kalau bisa zikirlah setiap hari. Kalau bisa. Jadi kalau orang itu bisa berzikir setiap hari, mungkin pertama-tama zikir itu tidak dirasakan kenikmatannya. Yang dirasakan adalah capek, yang dirasakan adalah kesel. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, maka nanti akan mulai merasa kalau tidak zikir ada yang kurang. Kemudian kalau sudah terus-terusan Anda zikir, dipahami sambil dipahami maksudnya,
insya Allah akan baru merasakan namanya kenikmatan zikir. Ada namanya kenikmatan zikir. Cuma ingat, kalau sudah mengamalkan amalan semacam itu, kalau bisa jangan diputus. Nah, kalau sudah diputus, nanti sulit mulai lagi. Ini saya cerita aja, saya tidak riak ya, saya cuma cerita. Dulu ketika saya masih di rumah kontrakan dulu, saya merutinkan baca Quran. Di rumah ibu saya juga merutinkan. Habis subuh, baca Quran minimal ya seperempat juz. Itu rutin. Kadang sama istri saya, kadang sendirian. Itu enak, baca Quran tuh nikmat banget. Nikmat banget. Tapi ketika punya anak, kemudian sibuk dengan anaknya, terputuslah. Nah, mau mulai lagi tuh sulit sekali. Kan, padahal sudah rutin sampai berapa tahun itu, merutinkan zikir baca Quran sehabis subuh itu. Jadi kalau punya zikir, coba jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilalaikan. Karena itu kan contohnya semacam ini. Kalau orang sudah terbiasa sholat malam, menjadi zikir wiritan dia. Kemudian dia ketiduran. Sudah subuh, bangun subuh. Habis itu dia sholat subuh. Seharusnya orang setelah sholat subuh kan tidak boleh sholat. Seharusnya semacam hukumnya haram. Kan? Tapi kalau Anda sudah terbiasa semacam itu, sudah terbiasa, maka boleh dikodok. Dikodok khusus bagi orang-orang yang biasa sholat malam. Kalau tidak biasa, tidak boleh. Gitu. Kalau dasar kita pikir semacam itu. Demikian pula semacam orang terbiasa sholat jamaah di masjid. Kemudian pada waktu duhur, sebelum duhur terjadi hujan deras sampai asar. Maka belum selesai. Maka sebetulnya ikut fikih boleh dijamak. Tapi bagi orang yang terbiasa sholat jamaah di masjid, kalau saya dengan Anda itu Anda dengan saya ini tidak terbiasa sholat jamaah di masjid, ya tidak boleh. Paham ya? Kita teruskan. Mana tadi ini? Pak Nurya ada tamu ya. Kemudian kalau bisa zikir biasa, dipahami artinya, dirutinkan, nanti lama-kelamaan Anda akan, kalau tidak zikir akan merasakan kehilangan. Kalau sudah merasakan kehilangan, bisa merasakan kehilangan, nanti akan meningkat, akan merasakan kenikmatan untuk bisa berzikir. Sebentar ya, saya dipanggil anak dan istri saya. Apa? Nah, sudah, kita teruskan. Mas Luk, sampai mana tadi? Oh, ini. Warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Dan kemudian kita minta diberi rezeki supaya bisa dikasih kemampuan untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya dan bisa mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena sebetulnya yang bisa bikin kita kerentek untuk ibadah, kerentek untuk mencari ilmu, kerentek untuk berbuat amal soleh itu adalah berkat pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu kalau dibiarkan ya tidak ibadah. Gitu kan? Kenapa? Karena watak manusia itu malas aslinya. Pengennya tidak kerja, pengennya nyantai tapi dapat uang banyak, punya istri cantik, anak yang pinter-pinter, tidak perlu belajar. Pengennya semacam itu. Wataknya manusia semacam itu. Karena itu orang ibadah itu sebetulnya itu sengsara. Kok bisa sengsara? Karena ketika kita mulai itu repot, cari dulu ilmunya. Setelah punya ilmunya, kita baru mengamalkan, harus tahu syarat dan rukunnya. Tapi lama-kelamaan kalau kita sudah bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bisa mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah nanti kita akan baru bisa merasakan kenikmatannya ibadah. Karena itu diterangkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan jelek dan perbuatan mungkar. Ini bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan sholat tadi. Karena jadi jangan diprotes. Oh Pak, itu ada orang yang sholat kok masih mencuri. Ada orang mencuri masih. Ada orang yang sholat masih zina, masih ngerampok dan sebagainya. Berarti dia belum merasakan kenikmatan dari sholat. Karena itu sholatnya pun sholat yang biasa-biasa, asal menggugurkan kewajiban. Paham ya? Nah, jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat tadi, Imam At-Tabrani dari sahabat Ali. Hadisnya adalah hadis yang